Dan untuk sesi selanjutnya yakni mengenai seminar nasional dengan tema langkah taktis menangani kenakalan siswa dan bullying di sekolah. Wah, sesuai ini ya dengan peserta yang hadir saat ini yakni dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga guru BK nih. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah narasumber kita, Bapak Danang Setio Budi Baskoro SCMC Psikolog. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor beserta jajaran dan Sivitas Akademika dari UMSIDA, Unmu Sidoarjo, dan rekan-rekan MGBK yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Danang Baskoro, Bapak dan Ibu semuanya. Saya adalah seorang psikolog klinis, jadi setiap hari saya bekerjanya di rumah sakit jiwa. Mungkin agak berbeda ya dengan profesi Bapak dan Ibu yang ada di pendidikan. Kalau saya setiap hari di rumah sakit jiwa, jadi memang menangani kasus-kasus klinis. Dan yang menarik adalah ternyata yang pasien-pasien untuk permasalahan kejiwaan, untuk anak-anak itu juga tinggi Bapak dan Ibu semuanya. Dan ini berkaitan nanti dengan bagaimana mereka menjalani pendidikan, begitu Bapak dan Ibu. Jadi menurut Bapak dan Ibu, penting nggak untuk belajar psikologi dalam setting sekolah? Penting atau enggak? Penting ya. Bapak dan Ibu, saya sering berjumpa ya, memberikan seminar atau ngobrol sama teman-teman MGBK atau guru-guru BK juga ya. Dan di dalam satu sekolah itu ada sekitar 500 siswa, benar ya? Kurang lebih seperti itu, atau 200 siswa atau 300 siswa. Tetapi guru BK-nya ternyata sedikit. Ada yang lebih dari 5 di sini di dalam satu sekolah? Biasanya berapa? Rata-rata berapa? 5. Ada yang sampai 10 gitu? Nggak ada ya. Kami sendiri Bapak dan Ibu di rumah sakit itu kita bersembilan. Bersembilan nanganin paling dalam satu hari itu 5 udah capek. Bapak dan Ibu 5 orang menangani berapa? 500 siswa. Kira-kira sebanding nggak? Nggak. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti kita perlu belajar lebih detail lagi bagaimana kita memahami dinamika siswa itu sehingga mereka bisa melakukan bullying atau mengalami kenakalan-kenakalan di dalam sekolah, di sekolah mereka begitu. Dan ini ternyata ada banyak aspek Bapak dan Ibu ya, yang ini akan kita pelajari. Judul kita adalah langkah taktis menangani kenakalan siswa dan bullying di sekolah. Kenapa kok taktis? Karena kita harus cekatan, kita harus konkret dalam langkah-langkahnya sehingga nanti kita bisa menghasilkan hasil yang nyata ya, tidak hanya teori saja. Dan ukuran-ukurannya memang perlu nyata Bapak dan Ibu. Oke, next slide. Ya, next. Bapak Ibu pasti pernah ya melihat media sosial atau mungkin di televisi ada tawuran antar sekolah, benar ya? Di tengah-tengah masyarakat tawuran begitu. Kalau di kota, kalau di desa ada perguruan-perguruan yang saling tawuran, benar? Yang mereka itu sebenarnya anak-anak SMA, ya, anak-anak SMA yang mungkin sedang mencari jati diri dan mereka mungkin ikut-ikutan atau mungkin itu pembuktian dan sebagainya kita nggak pernah tahu, tapi itu kenyataannya ada dan banyak. Lalu Anda lihat di sini juga ada anak-anak SMA yang ditangkap polisi karena melakukan hal-hal yang menghilangkan nyawa temannya. Bahkan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita sering santer ya berita-berita tentang bullying yang mengakibatkan cedera parah. Bahkan ada yang kasus terkenal yang sampai saat ini masih proses mungkin ya, yang sampai batang otaknya kena akhirnya menjadi tidak sadar, begitu ya. Ternyata dampaknya begitu fatal Bapak dan Ibu. Meskipun mereka anak di bawah umur, tapi ketika berurusan dengan hukum, ternyata juga bisa diproses loh. Ya, next. Nah ini data teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga Federasi Serikat Guru di Indonesia. Tahun 2022 ya ada 226 kasus bullying, ini yang dilaporkan. Lalu tahun 2021 ada 53 kasus dan tahun 2020 ada 119 kasus, ini yang dilaporkan.
Bapak dan Ibu. Banyak ya yang nggak dilaporkan. Beberapa kali bahkan sering saya membantu orang tua yang anaknya mengalami sexual abuse, yang mengalami kekerasan dan sebagainya, itu sama sekolah memang ditutup gitu. Jadi ini saya rasa puncak kecil dari gunung es yang di dalamnya sangat besar sekali, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, bullying itu ada beberapa jenis, Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama fisik, berarti pemukulan, penendangan ya, terus mungkin dikerjain secara fisik sehingga mengakibatkan luka-luka fisik. Dan ini berbahaya, Bapak dan Ibu. Karena ketika anak melakukan sesuatu yang berupa fisik bisa kena bagian-bagian vitalnya. Apalagi kalau sudah kena otak, itu juga akan bisa berdampak jangka panjang. Karena otak ini adalah bagian yang paling penting di dalam tubuh manusia. Jadi kalau misalkan dia rusak, ya dia akan bisa permanen. Karena rusaknya ini rusak organik. Ya kalau di rumah sakit itu biasanya dibagi dua. Rusaknya otak itu karena fungsional, yang kedua adalah karena organik. Kalau fungsional bisa diterapi, Bapak dan Ibu, bisa dikonseling, di psikoterapi bisa. Tapi kalau organik itu harus dikasih obat atau bahkan nggak bisa, hanya paliatif saja, hanya perawatan saja gitu ya. Jadi bullying fisik ini lebih banyak dilakukan biasanya oleh laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan apa biasanya bullyingnya? Verbal. Jadi bully dari perempuan itu kebanyakan juga verbal. Dan ada satu lagi, bullying psikologis. Ya, biasanya mereka menjauhi ya, ngerasani, terus akhirnya si orang yang dibully ini, si anak yang dibully ini merasa kesepian, merasa minder, merasa tersisihkan. Ini biasanya jenis kelaminnya perempuan. Jadi bullying itu ada macam-macam, Bapak dan Ibu. Ada yang apa? Fisik, ada yang verbal, ada yang psikologis gitu. Jadi bagaimana kita mengenali anak-anak yang melakukan bullying itu penting. Ya, anggap mereka anak kita yang kita memang harus pantau setiap hari. Kalau kekerasan fisik kita kelihatan, Bapak dan Ibu, biru-biru, lebam-lebam, ya, atau dia nggak bisa jalan dan sebagainya, kelihatan. Tetapi bagaimana kalau itu adalah bullying verbal? Banyak anak-anak yang akhirnya nggak masuk sekolah, nggak mau sama sekali sekolah karena ada bullying verbal. Dan bullying verbalnya tidak diketahui oleh orang tua, tidak diketahui oleh guru. Karena yang kena adalah hatinya, sakitnya tuh di sini. Ya, tapi sakitnya bukan di sini, tapi di sini gitu loh. Dan bullying psikologis juga, ini merusak konsep diri anak. Apalagi Bapak dan Ibu, tidak semua anak berangkat dari kondisi yang sama. Ada yang keluarganya harmonis, mungkin psikologisnya kuat, dia resilience. Tapi ada juga anak-anak yang tidak seberuntung itu, sehingga mereka ketika dibully sedikit, jatuh. Ya, next slide. Tidak hanya verbal, fisik, dan psikologis, bullying ternyata juga dalam bentuk apa teman-teman? Sosial media platform juga ada, atau cyberbullying. Jadi kalau kita mungkin mainnya Facebook ya, nih kalau bapak-bapak saya ngelihatnya nih, ibu-ibu mainnya Facebook ya. Tapi anak-anak zaman sekarang itu mainnya TikTok, mainnya juga Instagram. Kita bisa lihat di situ, media sosial yang paling banyak dijadikan ajang cyberbullying adalah Instagram. Bapak dan Ibu, siapa yang masih ingat usia 16 tahun? Kan masih baru kemarin ya, 16 tahun. Jadi usia 16 tahun, kalau bisa kita rasakan, kita lagi ngapain sih? Kita perasaannya kayak apa sih di waktu 16 tahun? Ya itu yang kira-kira kita harus empati sama anak-anak zaman sekarang. Kalau kita dulu usia 16 tahun ngapain sih? Belajar, pacaran gitu ya, bermain gitu ya. Apa? Main hacker ya. Ya, kita masih ingat usia-usia itu, kita itu mudah galau, mudah ikut-ikutan, mudah sekali terseret arus, mudah nggak percaya diri, benar nggak? Karena ada jerawatnya yang timbul, ya kan? Kalau perempuan bentuk tubuhnya kok berbeda daripada sebelumnya kan? Laki-laki loh masih kurus tapi kok ada kumisnya gitu kan? Ada jakulnya, bentuknya nggak imbang, aneh kayak alien gitu kan? Jadi kita mengalami krisis percaya diri di usia-usia itu, Bapak dan Ibu. Usia-usia 16 tahun, usia-usia remaja kita mengalami krisis percaya diri karena kita merasa bahwa kita itu serba tidak imbang. Secara emosional, secara hormon, dan secara bentuk wajah, secara perlakuan masyarakat juga nggak imbang. Di situ stresor sangat-sangat tinggi di usia remaja.
Bahkan ahli menyebut ini adalah masa badai. Dimana kalau badai itu kalau kita bayangkan bagaimana sih? Ya, masa badai. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, tidak hanya sekedar secara psikologis memang kita nggak stabil atau secara emosional atau secara hormon kita nggak stabil, ditambah lagi dengan apa? Media sosial. Ya, mereka bisa compare, mereka bisa membandingkan antara diri mereka dengan teman-teman mereka. Kalau dulu kita ngelihatnya hanya tetangga kan, teman sekelas gitu kan. Kalau saya hidup di desa, maka yang saya bandingkan adalah teman-teman yang di desa. Ketika saya SMA, saya pindah ke kota, ngekos di kota, yang saya bandingkan dengan teman-teman yang di kota dan saya minder. Padahal waktu di desa, saya mungkin bisa dibilang mampu, karena bapak ibu saya PNS gitu ya. Ketika pindah di Jember, di kota, saya yang paling nggak mampu gitu. Akhirnya jadi minder, gitu kan? Jadi minder nggak mau bergaul, dan itu membuat saya akhirnya tidak bisa mempunyai banyak teman di awal-awal saya sekolah. Nah, zaman sekarang lebih parah Bapak dan Ibu. Kenapa? Mereka membandingkannya tidak cuma dengan teman-teman mereka dalam satu kelas, tetapi dengan orang-orang di media sosial. Dan anak-anak zaman sekarang dorongannya, kecenderungannya adalah memfollow, mengikuti. Nah, kalau yang diikuti adalah orang-orang yang memperlihatkan glamornya, suka flexing, tetapi tidak mendidik dengan baik ya, maka dia akan juga terpengaruh. Dan mereka bisa membanding-bandingkan, aku kok begini, dia kok begitu, kok kehidupannya, keluarganya bahagia dan sebagainya. Akhirnya anak-anak zaman sekarang juga rentan mengalami stres. Dan anak zaman sekarang itu nggak kuat kritik. Sedangkan orang-orang yang mengkritik, mengkomen, merendahkan di waktu di Instagram, itu nggak kelihatan ya, mereka cuman iseng-iseng aja. Itulah mengapa anak-anak zaman sekarang itu banyak yang tidak menampilkan fotonya di Instagram. Jumpai nggak? Adik-adik Anda mungkin. Di WhatsApp misalkan, ada nggak story-storynya jarang? Kenapa? Mereka takut dikomentari gitu ya. Karena kalau dikomentari dia akan membandingkan dengan hidupnya. Next. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, bahwa anak itu tidak hanya dipengaruhi oleh teman-temannya doang atau keluarganya saja, tetapi juga ada berbagai macam sistem di situ yang kita perlu pahami. Jadi anak-anak ini yang mempengaruhi utama adalah mikrosistem, dan mikrosistem itu ada banyak. Ada family, ada sekolah, ada peers atau teman sebayanya, ada tetangga dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi. Jadi anak ini tidak hanya dipengaruhi, oh ini keluarganya baik atau enggak cuma itu. Tetapi juga teman-teman sebayanya, tetapi juga sekolahnya, tetapi juga tetangga dan sebagainya. Ya. Yang lain itu ada misalkan ekonomi keluarga, sekolah, sekolah boarding misalkan ya. Lalu ada lembaga pemerintahan dan sebagainya, di situ juga ada budaya dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau membentuk anak, tidak hanya sekedar peraturan saja, tetapi kita coba melihat yang lebih dalam juga, nanti apakah keluarganya memang memiliki peran yang signifikan di situ. Next. Nah, yuk kita perhatikan, dan ini menarik Bapak dan Ibu. Sebelum kita membahas tentang bagaimana protokol mengatasi bullying di sekolah, kita perlu tahu ya, kenapa anak itu akhirnya menjadi pembuli, kenapa anak itu menjadi rajin, kenapa anak itu bisa mematuhi norma, kenapa ada yang enggak. Ya. Kalau Anda lihat ada 4 gambar di situ, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah gambar anak bersama keluarganya. Anak kecil ketika dia diasuh oleh keluarganya, ya, dia masih belum bisa memisahkan diri dengan keluarganya karena masih tergantung. Ini namanya fase apa Bapak dan Ibu? Dependent atau ketergantungan. Tetapi seiring perkembangan waktu, ketika dia semakin besar, dia mulai membedakan, oh ternyata aku ini berbeda dengan ayah, ternyata aku berbeda dengan ibuku. Aku kok dijiwit, aku kok dipukul, aku kok dibentak gitu kan. Akhirnya dia merasa bahwa dirinya bukan orang tuanya. Dan dia mulai berteman dengan anak-anak di waktu SD, kan di SD kan sudah mulai banyak temannya ya. Begitu juga di SMP. Anak-anak yang tidak diizinkan untuk bergaul dengan baik, tidak mencoba dengan leluasa hal-hal yang ada di sekitar rumahnya, maka dia akan mudah untuk takut ketika dia bersosial, ketika dia sosialisasi sama teman-temannya yang lebih luas. Karena keterampilan sosialnya jelek. Ya, ini yang dinamakan dengan fear zone atau learning zone. Dia mulai coba keluar dari zona yang
yang namanya family saja. Jadi dia mulai keluar ke zona yang lebih luas, yaitu zona teman-temannya atau peer-nya. Ya, kalau di dalam keluarga dia terlalu overprotective, dia terlalu dilarang ini dan itu berlebihan ya, dilarang tentu saja boleh, tapi berlebihan, maka dia di fear zone-nya dia nggak bisa ngadepin. Ya, dan fear zone ini bisa dikatakan juga namanya learning zone, di mana dia perlu belajar kesalahan, dia perlu belajar mentoleransi, dia perlu belajar untuk memaafkan orang yang jahat sama dia misalkan, anak yang jahat sama dia dan seterusnya. Nah, orang tua di tahap ini ketika dia bergaul sama teman-temannya adalah mendampingi, melihat anakku ini sudah bisa bergaul atau belum. Oh dia ternyata masih belum bisa memaafkan, oh ternyata dia masih belum bisa berbagi, oh ternyata dia masih ikut-ikutan dan sebagainya. Maka tugas orang tua di dalam fase learning zone adalah memberikan nilai. Memberikan apa Bapak dan Ibu? Nilai, value, prinsip. Ini salah, ini benar. Kalau misalkan kamu begini, kamu harus begini dan seterusnya dan seterusnya. Maka anak akan bergerak dengan value, dengan nilai. Value itu apa? Keyakinan, norma, agama. Value itu akan membimbing anak untuk melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan norma masyarakat, norma agama. Artinya dia on the track. Tetapi zaman sekarang banyak orang tua yang nggak hadir. Kerja pagi sampai malam, begitu juga istrinya pagi sampai malam, di rumah sibuk dengan HP-nya, Sabtu Minggu capek, istirahat gitu, dan seterusnya. Tentu saja bekerja mulai pagi sampai malam, kalau itu tuntutan nggak ada masalah, tetapi bagaimana quality time itu dibangun, kan begitu. Nah akhirnya apa? Anak-anak itu tidak diberikan nilai-nilai yang tepat ya oleh keluarganya. Sehingga ketika dia tidak lolos di learning zone, di fear zone ini, harusnya dari dependent atau ketergantungan, dia menjadi independent kan, akhirnya dia tidak menjadi independent Bapak dan Ibu, karena dia nggak lolos. Ya, kalau dia nggak jadi independent, maka dia akan sulit untuk menjadi interdependent. Tujuannya dari anak-anak ke dewasa, itu kan dari dependent atau ketergantungan menjadi mandiri kan. Tetapi kalau di dalam sosialnya, di dalam peer groupnya dia nggak lolos, di masa remaja dia gagal, maka dia menjadi orang yang dewasa tidak independen, tapi dia dependent. Maka ada kan orang-orang dewasa yang menggantungkan kepada orang tuanya, orang-orang dewasa yang menggantungkan pada istrinya. Ini adalah orang-orang yang nggak lolos di masa remajanya, karena nggak ada value yang diberikan orang tuanya. Dan begitu juga ketika dia nggak lolos di independen, maka dia nggak bisa interdependent, dia tentu saja nggak bisa nikah dengan baik. Maka orang-orang seperti itu nggak bisa terikat dengan baik dalam satu keluarga. Interdependent itu artinya saling membutuhkan, ya. Jadi kalau misalkan dalam satu keluarga itu independen ya nggak bisa ya, interdependent ya. Next. Nah, next slide balik. Sebelumnya, ya. Disinilah Bapak dan Ibu perlu mengenali keluarga-keluarga dari siswa kita. Apakah keluarganya overprotective? Apakah keluarganya abai? Ataukah keluarganya narsistik gitu ya, mikirin dirinya doang? Ataukah keluarganya broken? Ataukah keluarganya lalala? Kita nggak tahu ya. Tapi Anda perlu untuk tahu ya riwayat keluarganya seperti apa. Next. Dan ini ada beberapa kenakalan Bapak dan Ibu yang harus kita pahami, bahwa kenakalan itu dibagi menjadi 3 nih paling tidak ya. Ada yang dinamakan kenakalan sosial, kenakalan akademik, dan kenakalan moral. Kenakalan sosial contohnya adalah mencuri, merusak properti sekolah misalkan ya, mengganggu kelas. Ini adalah kenakalan sosial, di mana kenakalannya ini mengganggu jalannya kehidupan sosial. Ya. Yang kedua adalah kenakalan akademik, nyontek, ya, lalu tidak mengerjakan tugas, membolos sekolah, ini kenakalan akademik. Kenakalan akademik belum tentu kenakalan sosial. Ada kan anak yang sosialnya dia nggak mau ngerusak, nggak mau berantem, tapi ternyata kenakalannya di bidang akademik, ya, nyontek, terus nggak mau ngerjain dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kenakalan moral. Dia berbohong, menyakiti teman atau melakukan tindakan yang tidak bermoral. Ini lebih daripada sosial, ini sudah melampaui moral. Jadi ada tatanan moral yang dia lampaui, ya. Dia tidak punya
patokan-patokan di mana boleh dan nggak boleh. Jadi anak-anak dengan kenakalan itu bisa 3 hal ini. Dan ini semuanya biasanya sumbernya satu, tidak ditanamkan nilai, tidak dibentuk perilakunya oleh keluarga. Next. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi faktor-faktor pemicu kenakalan siswa? Kita perlu melihat 3 aspek ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pengaruh dari keluarga. Tidak bisa dibungkiri bahwa anak tumbuh di keluarga. Keluarga adalah pot. Di situ ada tanah, di situ ada air, di situ ada pupuk dan sebagainya. Kalau potnya tidak berisi hal-hal yang positif, maka anak tidak tumbuh dengan baik. Maka saya menyarankan sekolah punya data. Ya, sebagai seorang psikolog, saya melihat data itu penting. Data bagaimana perekonomian keluarga, data bagaimana status pernikahan dari keluarga, bapak ibunya, data bagaimana secara psikologis dari mereka, mungkin ya, kalau nggak bisa home visit, ya mungkin bisa di awal-awal itu bisa dikasih form atau apapun itu ya. Tapi biasanya ada tuh sekolah-sekolah yang memberikan program home visit ya. Jadi mereka datang ke keluarganya untuk melihat langsung seperti apa. Yang kedua adalah prestasi akademik rendah, Bapak dan Ibu. Bullying, kenakalan itu kadang-kadang tidak dipicu oleh hal-hal yang memang bawaan dari keluarga, tetapi ternyata ada bentuk kompensasi dari anak itu biar dia dihargai, dia melakukan bullying. Karena di dalam akademik dia tidak bisa membanggakan dirinya. Dan masa anak SD ya, NSD sampai kelas 6 itu yang paling penting adalah akademik. Ya, anak-anak itu merasa paling penting adalah akademik di usia-usia SD. Jadi bisa saja prestasi akademik yang rendah sehingga melakukan bullying. Oleh karena itu sekolah mungkin lebih memperhatikan bagaimana kita tidak memberikan kata-kata yang mungkin bisa membandingkan antara dia dengan orang temannya yang itu berkaitan dengan akademik. Ya, itu mesti hati-hati. Yang terakhir adalah teman sebaya. Ya, teman sebaya bagi anak-anak remaja ini lebih penting daripada orang tuanya. Jadi mereka lebih memilih teman sebaya daripada orang tua. Kenapa? Ya memang sudah masanya. Value-nya lebih tinggi teman sebaya daripada orang tua. Ini masa-masa remaja itu SMP SMA. Nanti kalau dia sudah usianya 19 tahun sampai 25 tahun, yang lebih penting adalah pasangan daripada orang tuanya. Itu tugas perkembangan psikologi anak itu memang begitu. Jadi kita harus paham bahwa teman sebaya bagi mereka itu lebih penting daripada orang tua dan sekolah. Maka detect dulu, Bu. Kalau ada anak yang suka melakukan bullying, apakah dia memang pelaku atau dia ikut-ikutan pelaku gitu. Jadi kalau saya kan lama di Jogja kemarin dan saya belajar mempelajari tentang kelitih gitu ya dari teman-teman di sana. Ternyata kelitih itu tersistemasi. Yang mengkader adalah alumni-alumni dari sekolah itu. Diajak ya oleh alumni dan dia dikader. Mereka mempunyai nilai-nilai ya, subgrup gitu. Next. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Ini gambar apa? Gunung es. Ya, gunung es. Yang kita lihat bullying, kenakalan ya, itu hanya pucuknya aja, di atas aja, Bapak dan Ibu. Makanya saya setuju kalau misalkan ada sekolah menjumpai anak yang berani melawan guru atau dia melakukan bullying, tetapi tidak langsung mengeluarkan, saya setuju itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus diperbaiki di situ. Bukan hanya perilakunya yang sekarang, tetapi kalau didalemi, ternyata ada banyak di situ yang terjadi pada dia. Ternyata anak yang membuli itu kalau misalkan Anda lihat di TV, anak yang memukuli temannya, ternyata apa? Orang tuanya broken, dia hidup sama neneknya. Anda bisa bayangkan kalau misalkan orang tua Anda dalam kehidupan itu nggak ada mulai dari kecil, gimana rasanya? Kesepian, merasa tidak adil, merasa ditinggalkan, merasa nggak diinginkan. Bagaimana bisa meredakan itu gitu? Terus tidak ada yang menanamkan nilai-nilai dan sebagainya. Jadi yang kita lihat Bapak dan Ibu, itu adalah puncak gunung esnya saja. Di bawahnya bisa aja anak yang nakal itu minder sebenarnya. Minder karena mungkin miskin. Saya pernah menjumpai anak di salah satu sekolah itu suka bully, suka menguasai karena dia itu adalah anak orang miskin dan orang tuanya nggak ada. Jadi bentuk kompensasinya adalah
menguasai kelompok agar dia dihormati. Masih SMP, ya, masih SMP. Dan mencari perhatian. Sembuhnya apa? Sembuhnya ternyata dia dijadikan tangan kanan dari guru. Jadi, ayo kamu tutup pintunya semua ya nanti ya, gitu. Jadi ketika dibegitukan, dia akhirnya merasa berharga dan berkurang kenakalannya, lebih mudah bisa diarahkan. Ya, bisa aja karena minder Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, karena kesepian, sehingga dia seeking for attention, menarik perhatian. Menarik perhatian dengan apa? Cara yang dia bisa. Dengan mungkin merusak, dengan mungkin membelot, dengan mungkin menyerang guru dan sebagainya, dia mencari perhatian. Dan ketika mendapat perhatian, dia senang. Meskipun setelah itu dia akan mungkin marah atau nyesel dan sebagainya. Lalu yang kedua, bisa karena trauma. Ini banyak terjadi Bapak dan Ibu. Waktu jadi adik kelas dibully oleh kakak kelas. Kemarin saja saya baru dapat kasus. Adik kelas dibully oleh kakak kelas. Ketika dia jadi kakak kelas, membuli adik kelas. Kenapa bisa begitu? Karena trauma. Sexual abuse juga sama. Waktu dulu dia di boarding school, dia di sexual abuse sama kakak tingkatnya atau sama gurunya. Ketika dia dewasa, dia melakukan hal yang sama. Karena apa? Trauma. Jadi trauma ini harus diproses, kalau nggak diproses dia akan menjadi pelaku. Ya, coba cek anak yang pembuli itu apakah dia juga dibully di sekolah. Kalau enggak, apakah dia dibully di rumah? Ya, bisa saja orang tuanya bully anaknya, kan bisa saja. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah broken home. Bagaimana kondisi pernikahan orang tuanya? Apakah dia terurus dengan baik atau enggak? Lalu yang berikutnya adalah pengaruh teman sebaya. Kekerasan anak-anak sekarang itu meningkat karena ada kelompok-kelompok bela diri. Banyak, benar enggak? Kelompok-kelompok bela diri yang tidak terorganisir. Ya, yang menanamkan nilai-nilai yang salah. Tentu saja belajar bela diri itu bagus, saya dan mungkin rekan-rekan juga belajar bela diri, tetapi nilai-nilai di situ itu harus benar. Karena mereka butuh sekali teman sebaya untuk memvalidasi mereka, memberikan mereka arah dan mendapat pengakuan, ya, anak-anak remaja. Yang berikutnya adalah pengaruh apa, Bapak dan Ibu? Internet. Hati-hati. Ya. Pengaruh internet ini sangat luar biasa besar bagi anak-anak. Karena anak-anak mendapatkan nasihat kan dari orang tua. Tetapi dia juga mendapatkan nasihat dari internet lebih lama daripada kita memberikan nasihat. Berarti saingan kita sekarang adalah internet. Parent mereka adalah internet, ya. Ini perlu dibatasi, perlu diawasi meskipun itu sulit, ya. Tetapi menurut saya bisa, ya. Yang terakhir adalah pola asuh yang tidak terlibat. Mereka punya orang tua, tetapi orang tua nggak terlalu peduli sama anaknya, tidak memberikan respon-respon yang baik, bekerja terlalu banyak tanpa memperhatikan anaknya, dan mereka memiliki perilaku-perilaku yang seperti tidak peduli sama anaknya. Sehingga anak menjadi perilakunya tidak terkontrol, tidak sesuai dengan norma-norma di sekolah. Itulah mengapa kita hanya melihat puncak gunung es karena hal-hal ini kadang-kadang sulit digali. Oke, next. Dari Erma Bombek, anak-anak paling membutuhkan kasih sayang ketika mereka bertindak sangat tidak pantas untuk dicintai. Jadi kalau anak yang melakukan perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa mereka tidak pantas untuk dicintai, misalkan membuli, misalkan mencuri, misalkan bolos, melawan guru, maka sebenarnya mereka adalah anak-anak yang lebih butuh dicintai. Kalau anak kita lagi nakal banget, rebel, ya, nggak bisa diatur, bikin kisruh di rumah, berarti anak itu kekurangan apa Bapak Ibu? Cinta. Kita mesti isi dengan cinta. Meskipun kita guru, kita bisa memberikan cinta kepada mereka. Next. Nah, kita ngomongin tentang protokol ya, langsung aja karena waktunya singkat. Protokol penanganan kasus bullying, ada beberapa yang perlu kita pahami di sini yang ini penting sekali. Jadi nggak harus langsung dikasih sanksi gitu ya, nggak begitu. Karena Anda guru BK dan sekolah sekarang lebih paham tentang psikologi. Yang pertama, pertemuan individu. Coba gali kenapa dia melakukan bullying. Berapa sering dia melakukan bullying. Apa motif-motifnya. Ya. Nah, dengan begitu kita memahami, kita bisa berempati. Oh, ternyata dia membullying karena ingin memamerkan kekuatannya. Karena selama ini dia rendah diri.
gitu. Oh dia melakukan bullying karena nggak bisa nahan nafsunya, dia harus dapat semuanya sesuai dengan keinginannya saat ini misalkan. Dan sebagainya, dari situ kita tahu kenapa dia melakukan itu. Seberapa sering, siapa saja, korbannya siapa saja, kan begitu ya. Ini pertemuan individu penting. Lalu yang kedua, pendampingan psikologis Bapak dan Ibu. Ya, konseling, lalu kita memantau bagaimana dia psikologisnya dari hari ke hari, itu menjadi hal yang penting. Dan memang saya sarankan kalau sekolah itu ada screening yang mungkin Anda bisa download di internet ya, ada yang namanya PHQ misalkan, PHQ-9. Itu Anda bisa print sendiri, kasihkan ke anak-anak biar dia isi, kita bisa mendeteksi. Oh ini mengalami depresi, ini normal dan sebagainya, kita bisa lihat datanya di situ. Pendampingan psikologis penting karena bullying dan kenakalan ini sebenarnya bentuk-bentuk gejala awal dari patologis. Yang ketiga adalah, apa Bapak dan Ibu? Pemberian, ingat ya, sanksi itu tetap perlu. Karena kalau nggak disanksi, ya manusia itu bisa ngerasa bahwa boleh nih dilakukan lagi. Gitu. Sanksi sesuaikan dengan kebijakan sekolah. Apakah di scores, apakah di apain ya, tetapi sanksi-sanksinya menurut saya yang mendidik. Ya, bukan langsung wah dikeluarin misalkan, enggak. Kalau memang masih bisa dibina, maka coba dalemi lagi. Ya. Yang terakhir adalah program pencegahan. Nah ini sebenarnya intinya Bapak dan Ibu. Bagaimana kita membuat sekolah kita menjadi zero bullying. Bagaimana sistem membuat di sekolah tidak ada bullying lagi. Ini yang perlu kita pikirkan. Next. Salah satu caranya adalah kolaborasi antar guru, siswa, dan orang tua. Ya, di sekolah anak saya itu ada WhatsApp group, mungkin sekolah Anda juga. Jadi ketika anak saya melakukan hal yang di luar aturan, maka guru langsung ngomong ke saya, ngomong ke istri saya. Dari situ kami mendapatkan feedback dari sekolah dan kami memberikan treatment yang tepat kepada anak kami. Ya, jadi komunikasi ini penting Bapak dan Ibu. Jangan merasa takut kalau Anda mengkomunikasikan hal-hal yang perlu Anda komunikasikan kepada orang tuanya. Kalau toh orang tua marah, ya kita harus pahami kenapa dia marah. Apakah cara kita yang salah atau kurang tepat, ataukah dia memang seperti itu gitu ya. Lalu yang kedua adalah dukungan orang tua itu sangat penting Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana Anda mempersuasi, menjelaskan betapa pentingnya intervensi orang tua sehingga dia terlibat dalam mendidik anak. Ini menjadi hal yang sangat vital kan, dukungan orang tua. Yang ketiga adalah pelatihan siswa. Anda punya program nggak untuk siswa? Bagaimana cara mengendalikan emosi? Ya, di YouTube banyak Bapak dan Ibu bisa lihat dan ajarkan anak-anak mengendalikan emosi. Bagaimana mereka mengenali emosi mereka? Bagaimana mereka mengenali bagaimana caranya untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi dipromosikan perilaku-perilaku yang baik. Kita mempromosikan nggak altruism? Berbuat sesuatu tanpa mengharap kembali misalkan. Kita mempromosikan nggak membantu teman-teman dan sebagainya. Nah itu perlu didoktrin lah. Kita bilang ajarin terus-menerus dan dilakukan. Sehingga siswa tidak hanya tahu tapi juga terampil bagaimana melakukan itu. Kadang-kadang kita menasihati, ya kamu yang sabar. Dia pikir, sabar itu gimana ya caranya? Jangan suka marah, gimana ya nggak suka marah caranya? Kan dia nggak ngerti gitu loh. Jadi ajarkan cara-cara teknis, ya latih siswa untuk melakukan hal-hal yang tepat gitu. Dan buat sistem, misalkan kalau misalkan ada orang yang bully atau anak yang bully, ada sistem yang bisa menjembatani mereka. Misalkan mau lapor kemana, bagaimana itu bisa menjadi aman begitu. Di beberapa sekolah, misalkan di Malang ada proyek kami ya, itu IPK dari Ikatan Psikolog Klinis, ada pilot project di sana, konseling sebaya, ya, dilatih siswa-siswanya untuk konseling ke teman-temannya. Itu juga salah satu bentuk ya bagaimana kita bisa menerapkan suatu sistem. Next. Memanfaatkan sistem sekolah, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah program pembinaan siswa. Jadi penggunaan program pembinaan siswa yang meliputi kegiatan sosial budaya, pelatihan kebebasan, dan pengendalian diri bisa dilakukan di sekolah. Ini bisa dimasukkan dalam suatu kegiatan yang memang terprogram, Bapak dan Ibu. Ya. Lalu yang kedua, peran petugas keamanan ini juga penting. Ya. Di sekolah perlu juga
dalam tanda kutip polisi gitu ya, untuk mengawasi mereka. Kalau misalkan ada tindak kekerasan, tindak kenakalan, ini petugas sekolah menjadi orang yang atau pihak yang perannya penting. Yang ketiga adalah regulasi sekolah yang jelas, ya. Regulasi yang jelas sebagai aturan-aturan yang rinci pada ketentuan keadilan yang harus diikuti oleh semua siswa dapat memperkecil terjadinya pelanggaran. Jadi Bapak dan Ibu, sekolah ini adalah miniatur dari masyarakat, miniatur dari dunia. Mereka masuk dalam camp, kita latih sehingga nanti mereka bisa hidup di masyarakat karena mereka patuh pada peraturan sekolah, mereka bisa menghargai teman-temannya dan seterusnya. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu, peran Bapak dan Ibu ini sangat-sangat penting. Karena kalau kita hitung, mulai jam 7 sampai jam berapa biasanya Bu? Jam 2? Jam 3? 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3. Ada 7 jam setiap hari bersama Anda. Berarti peran sekolah cukup besar dalam membentuk karakter anak. Kalau di rumah mereka nggak mendapatkan pendidikan karakter yang mumpuni, maka di sekolah mereka mendapatkan kesempatan itu. Dan guru-guru BK di sini yang berperan besar, selain guru-guru kelas ya tentu saja. Ya. Next, terakhir adalah penutup quote atau kata-kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Kita tidak hanya mengajar Bapak dan Ibu, tapi juga mendidik. Orang pinter, orang cerdas tidak akan jadi apa-apa kalau karakternya tidak mendukung untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan di negara kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya Danang Baskoro, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Danang dan Bapak Ibu hadirin, kita akan buka sesi tanya jawab, hanya 2 penanya saja. Baik, 1 dan 2 yang di belakang. Baik, karena singkatnya waktu ya, jadi silakan Ibu, monggo. Perkenalan diri terlebih dahulu, monggo berdiri. Terima kasih. Selamat siang Pak Danang. Perkenalkan nama saya Bu Siti Fatona dari SMA Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Saya di sini diundang bersama teman-teman MGBK Provinsi Jawa Timur Pak Danang. Siap. Ibu siapa? Ibu Siti Fatona, Ibu perwakilan Siti. dari Ponorogo. Terima kasih Pak Danang. Terkait dengan bullying, tadi saya melihat bahwa bullying itu bukan hanya dari orang lain juga, tetapi bullying juga ada dari dirinya sendiri. Saya melihat Pak Danang itu ada siswa yang melakukan self harm, self injury, yaitu menyakiti dirinya sendiri. Nah, terkait itu yang saya tanyakan, bagaimana langkah awal guru BK yang akan dilakukannya nanti, guru BK harus bagaimana? Terus nanti selanjutnya bagaimana supaya anak tersebut tidak melakukan perilakunya itu secara berkelanjutan. Karena kemarin ketika ada screening oleh Dinas Kesehatan itu ditemukan di anak-anak SD itu tubuhnya itu dilukai, Pak. Nah, itu bagaimana caranya supaya itu banyak atau satu, Bu? Banyak? Ada beberapa. Satu kelas? Tidak satu kelas, tapi ada beberapa. Dalam satu sekolah? Dalam beberapa sekolah, Wilayah. kan ya gitu. Nah, itu bagaimana caranya guru BK untuk langkah awal supaya nanti bisa membantu anak tersebut. Nah, setelah itu nanti tindak lanjutnya bagaimana supaya nanti kita secara berkelanjutan bekerja sama dengan sekolah tersebut. Oke, terima kasih. Siti, terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan. Boleh kita tampung dulu Pak Danang? Oke, boleh. Baik, 1 pertanyaan lagi dari Ibu yang kerudung pink tadi di belakang. Ya, silakan Mbak Alvina mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri dari SMA 1 Taman Sidoarjo.
Sebetulnya sama Pak Danang pertanyaan saya. Kebetulan anak didik saya itu dia sudah lama tidak masuk, sering tidak masuk. Ternyata dia BPD, borderline disorder, personality disorder, sehingga ketika dia mau masuk sekolah itu dia selalu self harm sebelumnya. Sehingga seluruh tubuh itu hampir penuh dengan self harm. Nah, ini kita akan bingung antara akademik dan kesehatan mentalnya. Sekolah menghendaki dia harus absensi, harus hadir. Sedangkan psikologis dia tidak memungkinkan untuk itu. Nah, kami guru BK sangat kesulitan untuk menyeimbangkan antara kesehatan mental juga dengan akademiknya. Mohon saran dan petunjuk dari Pak Danang mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya hampir sama ya, Mbak ya. Jadi self harm terjadi pada anak-anak sekolah. Bagaimana kita caranya mengatasi ya? Kita harus mengerti dulu ya, self harm itu disebabkan karena apa? Kan begitu ya. Kenapa ada orang kok berani-beraninya menyakiti dirinya sendiri? Apakah yang dicari adalah mencari perhatian, ataukah yang kedua memang ingin melukai dirinya sendiri sehingga dia meninggal, atau yang ketiga ada hal lain yang kita tidak mengerti, gitu kan? Nah, self harm dilakukan Bapak dan Ibu itu karena dia ngerasa dengan self harm itulah dia bisa merasakan sensasi fisik dan psikis. Jadi anak-anak yang self harm itu kayak tenggelam kehilangan rasanya, paham nggak? Jadi kalau misalkan Anda di anestesi, ibu-ibu ini pernah melahirkan kan, di anestesi kan rasanya nggak bisa ngerasain apa-apa ya. Nah itu bagaimana kalau psikologisnya di anestesi, hatinya di anestesi, gimana rasanya? Kan kosong ya, kosong melompong kan. Jadi dia nggak bisa ngerasain apa-apa Bapak dan Ibu. Ngelihat sesuatu yang lucu dia nggak bisa ketawa, ngelihat sesuatu yang sedih dia biasa-biasa aja, kosong, empty, numbness namanya. Nah, caranya dia menemukan cara, mungkin dia menemukan cara dari internet atau dari orang-orang lain gitu. Makanya biasanya kan nular itu ya. Tetapi bukan nularnya itu, tetapi apa yang ada di bawah ini sehingga jadi nular. Jadi mereka akhirnya melakukan self harm untuk membuat emosinya rilis atau dia merasakan sesuatu. Ya. Pada akhirnya dia akan merasakan sesuatu itu dan dia menikmati. Tapi setelah itu dia akan merasakan penyesalan dan merasakan malu. Dan itu akan menambah emotional disturbance-nya sehingga mendorong untuk melakukan self harm. Dan itu Ibu terus-menerus muter itu kayak gilingan. Kalau nggak dicegah dia akan semakin lama semakin parah ya tingkat letalnya dan dia akan menjadi suicide, bunuh diri gitu. Kalau nggak dicegah. Maka itu perlu dicegah. Caranya seperti apa? Caranya adalah jalin kontak dulu, cari tahu kira-kira apa yang membuat dia seperti itu. Apakah dia, yang pertama ada permasalahan di dalam keluarganya, di dalam pertemanannya. Yang kedua, ini biasanya khas dialami anak-anak BPD ya atau remaja-remaja BPD adalah tidak mampunya melakukan coping mekanisme, melakukan coping stres. Jadi dia nggak bisa mikir secara jernih itu nggak bisa. Bukan karena dia nggak mau, tapi dia nggak bisa karena mungkin dia nggak diajari. Yang kedua, karena memang susunan otaknya, fungsi otaknya sudah terbiasa begitu. Karena BPD itu nggak cuman disebabkan oleh psikologi saja Bu, tetapi juga genetik kadang-kadang. So, kita sebagai guru BK, kita harus memahami ada 3 hal yang kita lakukan kalau kita nggak mampu melakukan itu. Yang pertama adalah look, lihat, observasi. Dia kenapa sih? Apa aja sih sebabnya? Apa sih akibatnya apa? Yang kedua, connect sama dia, listen, gunakan telinga untuk mendengar curahan hatinya dan sebagainya. Yang ketiga adalah link. Link berarti kalau Anda nggak bisa melakukan itu, Anda memberikan sumber daya yang lain eksternal. Kirim ke psikolog klinis, kirim ke psikiater, ya itu bisa. Kalau dia membutuhkan perawatan medis, kirim ke dokter. Dari situ akan mendapatkan penanganan dan ketika dia mendapatkan penanganan, dia akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tentu saja penanganan ini nggak mudah dan perlu proses panjang, tergantung kasusnya ya Bu ya. Tetapi kalau kita nggak bisa menyelesaikan itu karena terlalu berat, jangan diselesaikan sendiri nggak apa-apa, karena terlalu berat. Link, berikan link. Nah biasanya kami juga sering tuh dapat kasus seperti itu, memberikan surat cuti, bahwa keterangan 2 minggu cuti dulu gitu. Itu mungkin bisa dipahami ya sama sekolah dan peraturan, karena sama seperti sakit fisik Bapak dan Ibu, sakit jiwa itu juga membutuhkan perawatan dan waktu untuk sembuh.
Nah, sambil nanti Bapak dan Ibu analisa kira-kira apa nih yang menyebabkan dia begitu. Dan bagaimana menoleransi atau mungkin batas-batasnya membantu dia untuk melakukan pembelajaran dengan baik. Tentu saja dia harus ditoleransi kan, dia adalah anak-anak yang mungkin nggak sama dengan teman-temannya, begitu. Pengatan Ibu ya, mungkin begitu Ibu? Ya. Mungkin begitu. Baik, cukup ya. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu, itulah dia materi dari Bapak Danang Setio MC Psikolog selaku founder Brilian Psikologi. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Baik, nah untuk